pesantren itu tempat dimana kita tuh harusnya ngembangin diri gitu kan. Harusnya kita keluar dari zona nyaman kita. Kalau misalkan kita mau apa istilahnya, bangkit dari keterpurukan kita, mau mendapatkan benefit terbaik dari kita kan pengen masuk ke pesantren nih. Tapi taunya di pesantren kita cuman segitu-gitu aja, cuman lempeng-lempeng aja. Itu hal yang aku sesalin sih. Aku nggak bangun relasi, nggak belajar banyak, nggak ya bangun relasi di sini kayak yang ngerjain hal yang bermanfaat, ikut kegiatan ini itu gitu kan. Pada akhirnya ya benefit yang aku dapatkan tuh ya tidak banyak lah gitu. Walaupun memang alhamdulillah banyak yang aku dapatkan, tapi dengan mindset seperti itu yang kemudian juga ke bawah sampai ke SMA negeri, pada akhirnya aku tidak memanfaatkan hal-hal baik yang aku miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Nabila di podcast Inspirasi Hijrah Story. Kali ini, ini adik yang salah satu adik yang aku temukan. Aku kenalnya di Smart Camp 3.0. Smart Camp itu salah satu event yang diinisiasi sama Smart Satu Tujuan. Beliau adalah panitia. Halo. Panitia kan kamu kemarin? Betul. Panitia. Dan panitia yang bikin heboh. Yang bikin satu event berguncang. Berguncang dan tidak akan terlupakan, Rofit. Oke. Assalamualaikum, Rofit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rofit adalah belum lulus ya? Ya. Masih berkuliah di Unpad. Betul sekali. Jurusan Hubungan Internasional. Betul. Angkatan 2021. 2021. Berarti tahun ini Fit bisa? Ya, doakan. Lagi sedang. Lagi nyusun. Iya, sedang menyusun. Semangat ya. Lagi nyusun tentang apa? Sebetulnya yang aku susun tuh tentang diplomasi publik teh. Oke, jadi topik skripsi aku mengambil mengenai peranan multinational corporation dalam mempengaruhi opini publik dan menjadi alat diplomasi publik bagi suatu negara teh. Ya, aku ngambilnya di situ karena aku tertarik bagaimana kasusnya aku kan mengambil negara Jepang ya. Oke. Jepang menjajah kita 3,5 tahun, betul teh? Benar. Nah, lalu kemudian kita kalau kemana-mana pakainya mobil merek apa? Merek Jepang. Yes. Dan sekarang sentimen kita ke Jepang. Motor aku motor Jepang. Oke. Padahal, oke. Terus. Jadi kayak menurut Teteh drastisnya perubahan opini publik gitu dari Indonesia nganggap Jepang tuh sebagai penjajah sampai sebuah negara yang mana I think kita semua bakal tahu 1-2 orang yang wibu lah kenalan kita gitu. Iya. Itu Di sini ada. Iya. Itu lihat tuh laptopnya tuh. Lihat tuh. Nah, iya. Gitu. Itu Cina ya. itu Taiwan. Oke. Jadi aku tuh ngelihat bagaimana dengan hal sekecil itu saja, itu tuh bisa memoles citra sebuah negara teh. Itu termasuk dalam salah satu kajian diplomasi publik. Oh, that's interesting. Ya Yes. benar juga ya. Betul. Selama itu kita dijajah, konteksnya itu menjajah ya. Yes. That's an evil thing to do. Yes, absolutely. Right. Tapi we love them now. Yes. Kita berubah hubungannya dari absolut benci yang bahkan menganggap lebih parah daripada Belanda sampai ke we are loving them gitu. Jadi kayak We love them now. iya, jadi kayak aku wishlistnya pengen ke Jepang aku Yes. pengen punya ini Pengen S2 ke Jepang. pengen S2 ke Pengen Jepang. hidup di Jepang. Aduh. Pengen melahirkan di Jepang. Kamu tahu kan kalau ngelahirin di Jepang dikasih duit sama pemerintahnya. Oh, absolutely. I want that, Iya man. dong. Aku punya kenalan orang yang lahir di Jepang. Iya kan? Iya. Dia dikasih kan keluarganya karena punya Iya, anak. betul. Dikasih bantuan, duit, fresh money. Dan ibaratnya masa pertumbuhan itu kan butuh banget lah ya, asupan-asupan gitu kan. Dan di Jepang tuh I think lahir dan besar di Jepang tuh bakal bikin seseorang tuh bukan gak cuma negara Jepang doang sih, tapi kayak negara maju dibandingin sama Indonesia gitu kan yang sekarang lagi. Emang kenapa dengan Indonesia? Ya gitulah. Emang kenapa dengan Indonesia? Indonesia punya program makan bergizi ya, jangan salah kamu. Iya. Ya aku pikir kalau makanan gratisnya gitu. Kenapa Robin? Ya itu TMI lah. Oke. Anyway, Yes. kamu
HI 2021. Satu. Iya. SMA-nya di Depok. SMA di Depok. Katanya kamu bukan SMA-nya pesantren. SMP aku doang sih pesantren. Oh, kamu SMP pesantren. Iya. SMA-nya di Depok. SMA berapa? SMA 1 Depok. Oh, kamu SMA 1 Depok. Yes. Oke, kamu SMP-nya yang HK. Betul. Husnul Khotimah. Kenapa nggak lanjut? Family. SMA-nya? Ya ada banyak personal reason sih. Tapi ya Nggak suka ya kamu kehidupan pesantren ya? Nggak, Oh. udah cukup, cukup. Aku rindu sama keluarga aku. enggak sih, lebih ke apa ya, ketika pertimbangan tuh ada pertimbangan keluarga juga. Jadi kayak it's not my own will. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Oke. Walaupun 20% hati aku juga bilang kayaknya aku harus mencoba lingkungan baru. Oh gitu. Yes. Terus gimana? Ya. What did you feel? Oke, What did you find? sebenarnya aku tuh di awal tuh memang by default tuh aku diarahkan untuk masuk negeri. Dari kecil. Dari kecil. Oke. Walau aku SD di negeri, cuman kelas 3 aku pindah ke SDIT lah. Nah, Oke. kemudian SMP juga tadinya mau masuk negeri, aku maunya ke pesantren. Oke, but in the end ketika aku diputuskan lah untuk aku SMA di negeri, aku seperti kayak menemukan hikmahnya gitu. Kenapa aku kayak di negeri. Mulai dari apa ya? Aku merasa bahwa hidup ini tuh kalau misalkan dibandingin sama di pendidikan Islam di IT atau di MTS dan segala macamnya yang swasta, dibandingin sama yang negeri, di mana di negeri itu kita lebih heterogen, lebih intinya kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri, harus memperjuangkan segala sesuatu dengan kita sendiri. Dan itu tuh aku tuh merasa bahwa aku banyak ketemu orang baru, banyak mendapatkan pengalaman baru selama di SMA negeri itu. So it's not bukan hal yang aku apa ya istilahnya, aku sesali gitu. Nah, something that I regret gitu. Sangat-sangat memberikan insight baru. Bagi aku juga belajar mencintai Depok kan deh. SMA tuh aku keliling-keliling Depok gitu istilahnya. Dari ujung ke ujung, ketemu orang dari sana ke sini gitu kan. So dari yang awalnya aku cuman main sama teman satu kecamatan, sekarang sama teman yang udah dari sana, dari sini, dari seluruh penjuru kota gitu. Oke gitu. Yeah. Tapi masuk pesantren juga bukan sesuatu yang kamu sesali kan? Yes, bukan sesuatu yang aku sesali juga. Tapi memberikan warna baru gitu. Walaupun memang kondisi di pesantren itu jauh lebih heterogen. Lebih homogen. Lebih heterogen sih sebenarnya juga. Heterogen? Iya, walaupun iya kan kamu dapat teman-teman dari berbagai kota provinsi kan? Betul. Sebenarnya itu yang aku bilang, ada dua heterogennya itu dilihat dari dua hal kan. Misalkan kayak di pesantren, kita ngelihatnya dia heterogen secara golongan lah, kayak orang Islami gitu kan. Atau kalau misalkan di SMA negeri kita melihat dia orang-orangnya itu ya homogen karena asalnya dari satu kota gitu. Sehingga kebudayaannya ya mirip-mirip. Walaupun ya asal sukunya pasti berbeda lah, ya Jabodetabek lah gitu kan. Tapi itu tuh kedua pengalaman tuh saling melengkapi buat menciptakan diri aku gitu. Karakter orang-orang yang berbeda di pesantren, terus kemudian juga kalau di pesantren kan kita berupaya menyeragamkan kan ya, berupaya dengan satu aturan yang lebih ajeg dibandingkan dengan di rumah atau di lingkungan selama di negeri gitu. Nah kalau di negeri kita berusaha supaya value yang kita sudah tanamkan dari pesantren itu supaya intact dan keislaman kita tuh tetap kepegang gitu di negeri. Dan itu tuh ya sesuatu yang sebuah perjuangan juga sebenarnya. You happy with your life? Yes. Alhamdulillah. Itu semua yang ngebentuk kamu hari ini ya? Yes. Emang kamu yang hari ini gimana? Aku yang hari ini berarti punya tingkat kesolahan yang mantap karena aku lulusan HK. Tapi aku juga punya pergaulan yang mantap karena aku lulusan negeri gitu, SMA-nya. Gitu gak? It's not something that's simple. Jadi it's not something that's simple. Okay, tell me then. I have all the time for you. Oke. Jadi walaupun memang pengalaman-pengalaman tersebut aku gak ngerasa bahwa diri aku tuh sesoleh itu gitu kan. Kayak ya tenggelamnya mah ada gitu kan. Apalagi sebenarnya dari pesantren pun sinyalnya pun sudah ada gitu. Mungkin waktu kelas 7 kayaknya paling soleh lah gitu. Kalau misalkan ngafalin terus. Ya ngafalin terus. Terus ya kalau misalkan kenal almarhum Kang Ihsan Robbani, itu aku sering kadang-kadang di sisinya gitu kan. Oh ada Kang Ihsan nih di soft paling depan. Aku kadang-kadang ngintilin di sampingnya, samping kanan samping kiri tergantung mihrab lah gitu. Dulu kan Masjid Al Husna kecil lah ya, nggak segede yang sekarang yang sampai ke belakang, yang sampai tingkat 2 gitu. Nah
Nah terus kemudian kelas 8, kelas 9 ya aku mulai mengalami inilah gitu futur lah. Walaupun memang masih di pesantren tapi kayak mungkin antara beban akademik atau memang udah banyak godaannya lah gitu. Sefutur-futurnya anak pesantren tuh ngapain sih? Coba ngapain? Oke, sebenarnya kalau dibilang sefutur-futur anak pesantren mungkin cuman ibadah ketika waktunya disediain gitu. Kayak misalkan contohnya nih, real Masya Allah. Oke. Gimana? inisiatifnya tuh kurang gitu. Misalkan nih kayak abis subuh atau abis maghrib kan suka ada waktu tilawah, oke lah tilawah gitu kan. Terus kadang-kadang bangun juga kan bangun misalkan kita tidur jam 10 lah disuruh tidur jam 10. Bangun jam 4. Itu tuh kadang-kadang waktu 15 menit sebelum sholat udah sebelum azan lah. Udah di masjid tuh kadang-kadang nggak sempat juga buat apa namanya buat tahajud 2 rakaat itu ya bisa dibilang kayaknya seminggu juga kayaknya sebulan juga nggak nyampe berapa kali gitu nggak nyampe 7 kali ya. Jadi kayak apa yang tidak di-push tuh pada akhirnya nggak dikerjain. Itu sih yang sebenarnya yang bakal ngasih sinyal ke depannya itu kayak gimana gitu. Karena ketika di pesantren aja yang ada peluang buat ngerjain ibadah sunnah atau bahkan kayak ibaratnya eh, hal-hal lain lah gitu selain ibadah, selain ritual, sekadar berbuat baik pun kadang berbuat baik kadang-kadang bahkan kayak misalkan saling membantu sama satu lain tahun gitulah dan segala macamnya itu kayak terpudarkan gitu karena memang ya masing-masing orang punya struggle-nya masing-masing I think atau kadang-kadang yang ngerasa mulai punya distrust sama teman sekamar atau teman seangkatan gitu ya tapi intinya tetap challenge lah gitu buat anak pesantren buat ngejaga ibadah pun menjaga hati juga sebenarnya makin susah. Tambah lagi ntar kalau liburan dari liburan biasanya kan liburan suka dikasih mutabah yaumiyah kan ya. Atau, I don't think ada yang mengisi sampai penuh lah gitu mutabah yaumiyah. Kamu juga? Kamu tidak mengisi itu? Ya Tidak melakukan itu malah? kalau dibilang tidak melakukan sih enggak ya. Tapi kayak I ya barely do it. ya bare minimum I think. Oke. Ya itu ibaratnya kayak sebuah hal yang inilah gitu di pesantren. Mindset yang kurang gitu. Mindset yang dari aku sendiri kurang untuk menumbuhkan inisiatif. Dan aku tuh terjebak di zona nyaman bahwa aku tuh cukup ngelakuin apa seadanya. Senyamannya aku dan kesalahan berpikir aku waktu itu adalah yang penting aku nyaman, yang penting aku aman. Yang penting aku nyaman di sini aku cuma ngelakuin apa yang menurut aku sesuai dengan waktunya gitu. Jadi kadang-kadang karena aku ngerasa nyaman aku nggak usah ibadah lah gitu. Mending aku ini aja, mending aku apa istilahnya? Mending aku bengong, mending aku baca buku, mending aku mondar-mandir keliling pesantren. Dulu tuh aku rajin banget keliling pesantren atau enggak, mending aku jajan, mending aku ngerjain hal-hal lain. Pada akhirnya aku nggak menambahkan apa-apa. Aku terjebak aku terjebak di zona kayak gitu. Jadi walaupun memang aku orangnya pendiam, tapi diamnya aku itu yang tidak membangun apa-apa tuh pada akhirnya keterusan gitu. Aku mencari itu. Aku kan ibaratnya kalau di pesantren, it's very easy to make a problem out of something kan. Apalagi kasusnya kalau misalkan ada masalah, itu bisa melentet kemana-mana, bisa menjadi hal-hal yang besar. Dan aku ngerasa dengan aku tidak melakukan hal-hal yang dengan aku hanya bermain-main saja gitu, dengan aku hanya melakukan secukupnya, pada akhirnya aku akan aman gitu, akan survive di pesantren. Dan mindset itu yang salah. Kenapa salah, Fit? Karena menurut aku pesantren itu tempat dimana kita tuh harusnya ngembangin diri gitu kan. Harusnya kita keluar dari zona nyaman kita. Kalau misalkan kita mau apa istilahnya, bangkit dari keterpurukan kita, mau mendapatkan benefit terbaik dari kita kan pengen masuk ke pesantren nih. Tapi taunya di pesantren kita cuman segitu-gitu aja, cuman lempeng-lempeng aja. Itu hal yang aku sesalin sih. Aku nggak bangun relasi, nggak belajar banyak, nggak ya bangun relasi di sini kayak yang ngerjain hal yang bermanfaat ikut kegiatan ini itu gitu kan. Pada akhirnya ya benefit yang aku dapatkan tuh ya tidak banyak lah gitu. Walaupun memang alhamdulillah banyak yang aku dapatkan tapi dengan mindset seperti itu yang kemudian juga ke bawah sampai ke SMA negeri. Pada akhirnya aku tidak memanfaatkan hal-hal baik yang aku miliki gitu. Oh, that's sad. Iya. I'm sorry. Gak apa-apa yang berlalu Oke, biar berlalu teh. Iya, yang penting hari ini kita makin berusaha lebih baik ya. Yes. Kamu lulus dari pondok Betul. ke SMA negeri. Kan kontras banget. Iya dong. Betul. Kontras banget dari segi pergaulan. Iya. Yang tadi dari segi homogen dan heterogennya Iya. gitu.
dari segi regulasi. Kan kalau di pesantren tuh sangat terkontrol semuanya, ya Betul. kan? Semuanya sangat terkontrol. Tapi bahkan di kondisi yang sangat baik dan terkontrol, kamu aja merasa kayak kamu aja saat itu kamu ngelakuin bare minimum, gitu ya? Lost Kamu in the ngerasa, way lah. ya kamu ngelakuin bare minimum dan ngerasa ngelakuin itu ya karena emang udah Suruh. disuruh kayak gitu Iya, gitu, udah karena seperti itu gitu, Iya. bukan not coming from your heart, Iya, gitu kan? Bukan dari kemauan dan keinginannya kamu sendiri. betul. Kemudian di Depok makin hilang dong perasaan untuk berburu hal baik. Kebaikan. Heeh. Eh, bisa Apakah seperti itu atau tidak? Karena bisa aja juga teman-teman yang sudah ada di SMA negeri, justru mereka yang lebih. Aku banyak mengenal teman-teman di negeri, teman-teman Farahkon itu tuh bukan lulusan pesantren loh. Iya. Farahkon itu lulusan SMA negeri. Tapi ya everyone's different. Everyone's story different. Kalau kamu gimana? Oke. Kalau selama SMA negeri, satu hal yang sebenarnya aku tuh berusaha untuk mempertahankan diri aku sendiri. Karena setenggelam-tenggelamnya aku tuh punya perasaan bahwa I don't think I will survive di lingkungan yang terlalu bebas tanpa ada lingkungan yang memang bisa menjaga diri aku gitu. Jadi kayak yang aku cari itu yang pertama adalah lingkungan orang-orang yang soleh lah gitu. Oke, kamu Iya. masuk rohis. Betul sekali. Oke. Itu yang aku cari. Jadi aku mencari dari lingkungan dulu Bu sebelum dari diri memperbaiki diri aku sendiri. Dan itu yang mungkin alhamdulillah bikin aku ya di negeri itu gak benar-benar culture shock pada akhirnya. SMA N1 Depok itu ya beberapa tahun ke belakang lah, masih tahun 2010-an awal atau tahun 2000-an awal, itu punya julukan MAN 1 Depok. Oh, Yes. padahal Man 1 Depoknya juga udah ada. Padahal MAN 1 Depok juga ada. Oke. Iya, karena memang apa ya, orang Depok itu kan rata-rata harus diakui bahwa kalangan terpelajar dan kalangan menengah ke atasnya itu cukup melek sangat mengenai soal agama. Dan rohisnya tuh cukup kuat gitu, bukan cukup lagi, sangat kuat di SMN 1 Depok gitu. Kalau nggak salah, mungkin kayaknya nggak tahu di SMA yang lain. SMN 1 Depok itu satu-satunya SMA yang secara eksplisit memberikan larangan mingle tuh kayak cowok cewek tuh bercampur tuh dilarang gitu. Ada istilahnya jaga hijab. Explicitly jaga hijab. Itu tuh masih zaman aku tuh walaupun memang udah pudar ya. Tapi sekadar orang sentuh-sentuhan, pukul-pukulan, pakai tangan, itu tuh something that's ini gitu, sesuatu yang rare gitu. Bahkan yang non muslim kan ya di situ banyak lah orang non muslim lah ya. Sebagai SMA yang aku akuin banyak orang pintarnya, banyak dari kalangan yang emang luar biasanya. Bahkan yang non muslim pun menaati hal tersebut. Dan jadi kayak itu masalah mingle. Jadi kayak aku yang awalnya istilahnya dari pesantren yang nggak ada perempuan tiba-tiba jadi kayak gitulah, you know lah dari ini. Itu jadi kayak masih bisa beradaptasi dengan pelan-pelan. Dan juga orang-orangnya itu nggak beda jauh dengan orang-orang di pesantren gitu. Secara ya mungkin tahun 2017 mah udah inilah ya, udah apa namanya, udah bisa menciptakan persona fasad yang soleh di hadapan orang-orang gitu. Udah mulai bisa bukan menjaga image ya, bisa membuat persona yang berbeda dibandingkan persona di belakangnya. Tapi kita ya husnuzon lah. Tapi intinya orang-orang pesantren itu, orang-orang di SMA tuh gak beda jauh secara keagamaan, secara prinsip. Ya? Betul. Bahkan yang perempuan yang soleh pun banyak gitu, yang cowok solehnya juga gitulah. Jadi kayak nggak culture shock banget. Oke. Alhamdulillah ya SMA 1 Alhamdulillah. Depok. Iya. Oke, ada lagi gak teman-teman kita yang lulusan SMA 1 Depok? Siapa ya? Gak ada ya? Iya. Kamu satu-satunya di angkatan kamu di SMA 1 Depok. Iya, satu-satu. Yang Enggak, ada. Yang masuk Unpad. Ada. Yang Ada temen yang aku jurusan ada satu. Terus ada angkatan 20 tuh, ketua angkatan HI 20 tuh SMA 1. Oke. Iya. Oke, berarti kemudian setelah lulus SMA kamu kuliah di Unpad. Universitas Pajajaran, jurusan hubungan internasional. Kenapa hubungan internasional? Sebetulnya alasan aku milih HI itu karena sama alasannya, mencari lingkungan. Jadi Oke. ya, jadi kayak
prinsipnya beda. Kalau waktu SMA aku mencari lingkungan yang soleh. Kalau yang sekarang di HI aku mencari lingkungan orang-orang yang ibaratnya secara akademis di Soshum tuh aku kan IPA ke IPS ya. Karena Oke. karena ya waktu dari IPA ke IPS waktu aku SMA tuh benar-benar kayak mengalami academic slump lah gitu. Jadi kayak I don't think I belong here gitu. You don't think you belong in the science? Yes. Oke. Ya, dan akhirnya dengan aku kebingungan mau milih kemana secara Soshum, dan keputusannya waktu itu aku pindah dari Depok ke Bandung ya. So I choose to ya kita pilih ini aja deh, pilih HI aja deh, iseng aja gitu kan. Karena reputasinya Soshum tuh yang paling tinggi HI kan waktu itu. Dan aku kurang ya walaupun memang banyak sih lah Soshum yang jauh lebih sebenarnya, walaupun memang dia nilai masuknya rendah, tapi impact dan prospek kerjanya tinggi gitu. Dan gak kalah favorit dibandingkan dengan HI. Terus Tapi kenapa HI? nah kenapa HI? Karena aku ngeliatnya kayak jurusan paling prestis di Soshum gitu kan. Se-Soshum tuh HI Unpad. Dan itu udah nasional tuh udah paling tinggi gitu. Jadi aku try it. Saat pilihan satu aku di UTBK itu HI Unpad. Pilihan keduanya Ilpol Unpad. Dan Ilkom, Ilpol Ilpol, ilmu Unpad. politik. Iya. Oke. Kan cuma bisa satu fakultas. Emang iya? Iya, UTBK cuma bisa satu fakultas. If I recall correctly. Iya. UTBK itu ujian tulis. Iya, SNBP sekarang. SNBP. Iya, SNBT. SNBT. Oke, Iya. dulu namanya aku di SNMPTN. SBM yang SBMPTN. Enggak, aku dulu namanya SNMPTN, lebih tua lagi. Oke. Enggak ada SBMPTN tuh setelah aku. Oke. Zaman aku SNMPTN undangan, SNMPTN tulis. Oke. Oke. Berarti kamu ngambil HI karena belum kejawab tuh. Oh iya. Kenapa spesifiknya? Bukan maksud aku tuh bukan hanya karena karena dia yang paling prestis atau apa gitu. Tapi itu kan pilihan atau emang sesimpel itu aja? Emang sesimpel itu? Beneran sesimpel itu? Real. Enggak, ini bisa aku kenapa ambil jurnalistik ya? Because I wanna be a journalist gitu. Pengen jadi jurnalis perang, jurnalis ya. Pada akhirnya jadi jurnalis yang ketawa-ketawa di podcast ya. Iya. Tapi but that's the point, kayak there's a reason yang menentukan masa depanku gitu. Yang kedepannya tuh aku tahu aku mau ngapain dengan ilmu yang aku dapat di sini gitu. Ada nggak yang kayak gitu kamu? Nggak ada. Nggak ada, emang sesimpel aku pengen yang paling keren gitu. Pengen jurusan yang paling keren gitu. Iya. Jadi menurut lo Ilkom Vkom Unpad nggak keren? Iya. Setelah kamu masuk kamu tahu kan kalau kami keren. Betul. And I think I regret it a bit gitu lah. Kenapa aku nggak masuk yang FEB aja? Kenapa aku nggak ini? Ya udahlah, yang sudah berlalu biarlah Iya, berlalu. semua kita pada akhirnya merasa salah jurusan. Iya kan? Absolutely. Iya, selalu rumput tetangga lebih hijau. Betul. Ya. Terus sekarang di HI happy, menikmati saja. Ya sekarang di HI mah ini aja lah gitu. Udah sedang berusaha mau keluar aja lah Iya, kan gitu. iya. Ya, sebetulnya ada efek pandemi itu yang membuat aku tuh iya, ini si anak-anak pandemi. Kenapa dengan pandemi? Yang aku rasain dari pandemi itu adalah walaupun memang aku orangnya dari awal cukup pendiam ya. Jadi kayak ya rata-rata komunikasi aku sama orang tuh biasanya di chat lah waktu masih SMA gitu kan. Not someone yang suka nongkrong gitu. Tapi bahkan di pandemi pun rasanya tetap kikuk gitu, ketemu ngobrol sama orang baru, kemudian segala macam ya kan. Dulu waktu awal-awal tuh memang orang tuh bisa jadi akrab tuh memang cepat ya dari secara online, secara ini segala macam. And I'm craving for offline class. Iya, jadi dari 2022 itu kalau nggak salah tuh ya semester 3 tuh benar-benar aduh kapan ya kelas online, kapan ya kelas offline gitu kan. Tapi ya pada akhirnya dengan apa istilahnya, pada akhirnya dengan kondisi kelas yang pada akhirnya tetap hybrid, online, offline dan segala macamnya, dan juga ya berbagai macam dinamika yang as we know lah di perkampusan, ya in the end ya udahlah. Kamu introvert tapi kamu craving for offline class? Yes. Kok bisa? Bukannya aku ngerasa teman-teman introvert justru happy dengan pandemi. No, that's not what I mean. I mean dengan situasi yang tercipta akibat pandemi, yaitu Ya, new lockdown, normal, iya. new normal. Iya. New normal kan dulu namanya. Iya, Kita new sebut normal, new yes. normal dengan online semuanya Iya. semuanya
dari jauh, social distancing. PJJ. Iya. I thought they were happy. No? No, not all. Karena aku ngerasanya dengan pembelajaran secara jarak jauh, attention span-nya tuh berkurang. Oke. Ya. Dan aku kalau secara pembelajaran memang ngerasa lebih cocok kalau misalkan ya klasikal face to face atau ya ibaratnya kalau dari secara kelas online tuh kayak susah gitu buat merhatiin, dan suasana di rumah tuh beda lah dengan kelas Iya, offline gitu. iya, Jadi iya. lebih fokus gitu. Oh gitu. Jadi kamu tetap lebih pengen offline ya. Yes. Terus selama kuliah online itu berarti menderita banget kamu. Ya. Nggak suka banget ya. Ya begitulah. Iya, aku juga banyak mendengar seperti itu. Menderita tidak menderita sih, tapi kayak ya udah cepet offline, ya Allah cepet offline. Terus pada akhirnya offline, Pada akhirnya apa yang kamu rasakan menjadi seorang mahasiswa yang berkuliah di kampus? aku tuh ngerasa oh tiba-tiba banget ya offline. Oh Dikasih online begini, dikasih online ngeluh juga. Astagfirullah, gimana? Oke, maaf. Lanjut. sebenarnya bukan ngeluh sih, tapi kayak kaget. Jadi kayak aku seperti ngerasa tiba-tiba udah offline lagi gitu loh. Jadi kayak adaptasinya sangat sulit gitu kan. Adaptasi dari online ke offline tuh itu yang something aku nggak expect gitu kan. Gitu. Iya, kamu pasti ngerasain yang aku dan teman-teman rasain ketika dari SMA ke kuliah langsung. Iya kan? Kan kita kan nggak ada online offline. Jadi bener-bener menjadi maba, masuk kuliah, ngelihat kampus, ngelihat dosen, ngelihat teman-teman sebagai seorang mahasiswa. Mungkin itu kali ya yang Nah ngerasain itu, ya. kita nggak ada masa transisi dari SMA ke Prabu aja online gitu. Iya. Ospek aja online Ospek ya. online semuanya, dan kayak medianya cuman ya mantengin layar aja gitu kan kayak gini. Jadi Oke. Terus apa lagi? Oke. Dan dari situlah sebetulnya itu challenge gitu kan, mengintegrasikan diri dari yang hidup di depan layar ke hidup di depan orang nyata gitu. Itu terutama jadi semester 3 dan semester 4 kan. Semester 3 aku tuh balik lagi ke tadi ya. Sebenarnya dari semenjak SMA tuh lagi turun kan, lagi slump lah gitu istilahnya, dari pesantren SMA ya kondisi ruhiyah walaupun naik turun tapi ya trennya cukup turun lah. Makin futur gitu ya. Makin futur, makinnya gitu lah. Dan ya orang pertama yang ketemu aku waktu aku masuk kuliah adalah seorang lulusan pesantren. Yaitu Dia tuh sebenarnya pindah-pindah orang Rancaikek. Oke. Beliau ini ya apa istilahnya cukup aktif, dan aku ngeliat backgroundnya, oh dia orang pesantren, oh dia dari Al Irsyad, wah kayaknya bakal nyambung nih sama aku gitu kan. Walaupun aku dari SMA negeri, but I crave for orang-orang soleh. Oke, Masya Allah. Padahal aku juga soleh sama sekali gitu loh. Iya, pada akhirnya kan emang kebaikan itu terus-terusan memanggil ya. Gitulah. Terus? Dan itulah ucapan pertama yang aku ucapkan ke teman aku yang ini di ketika kampus. online ya? Ketika udah mulai offline ya? Ketika enggak sih, sebenarnya ini tahun 2021 banget. Ini balik lagi dulu, sedikit flashback dulu lah. Kita dari kelas, tadi kan kelas ke pertemanan gitu lah. Ucapan pertama yang aku ucapkan adalah ke teman kampus. Orang pertama yang aku jabat tangan di kampus. Kaifa haluk? Apa kabar? Haluk, iya. Jadi kayak saking aku tuh kayak tiba-tiba banget, yang aku pertama kali sapa adalah, jadi yang aku buka adalah dengan istilahnya aku berusaha mencari orang-orang soleh di lingkungan kampus gitu. Dan aku memang sebetulnya dari sejak SD kan aku suka itikaf di masjid-masjid kayak Masjid Al-Huda IPB gitu kan, atau di mana aku tuh selalu terpukau dengan bagaimana lembaga dakwah kampus itu bekerja. Ya. Kamu lihat teteh-teteh akang-akang itu ya? Iya. Gimana di kampus ya? Iya, kegiatannya selalu berwarna, selalu wah ini madinya colorful banget nih. Wah, ini programnya bagus banget. Itu masuk kayak core memory aku waktu SD gitu. Dan ya semenjak itu aku jadi tertarik lah gitu buat masuk LDK. Walaupun memang di awal aku punya dua opsi kan. Aku memang bakal masuk LDK, tapi aku juga tahu bahwa aku nggak bisa stuck di satu tempat gitu kan. Aku harus coba explore. Jadi aku tahun 2022 aku ngajak beliau masuk ke LDK. Beliau tuh siapa sih? Gak boleh disebutin namanya? Boleh. So. Oke, Teteh kenal Anzazah ya?
Siapa? Azza Zahya. Nggak kenal. Oke, ya itu. Nanti cari aja. Anza. Anza. Iya. Anza Yahya. Anza Zahya. Anza Zahya. Iya. Lulusan apa tadi SMA-nya? Alinsyah. Alirsyad. Oke. Anza Zahya. Zahya. Oke. Go on. Oh, oke. Itu intinya. Nah, Kamu ngajakin dia masuk, dia yang ngajakin aku dia sih. ngajakin kamu ke LDK, iya. DKM FISIP. Bukan, KMMK. Dulu Syamil. KMK Syamil. Iya, Oke. Oh, kamu berarti mau masuk Syamil dulu daripada DKM FISIP. betul. Oke, kamu diajakin masuk Syamil terus gimana? Nah, itu apa istilahnya ketika aku di kampus, itu tuh dengan aku masuk ke LDK tuh seperti menjaga diri aku dari ibaratnya dari pergaulan di kampus yang ternyata jauh lebih parah dibandingin sama SMA gitu. Apa Iya. tuh bentuknya maksudnya? Kalau di SMA, I think orang nggak akan seterbuka itu buat ngajakin mabok atau ngerokok lah gitu. Mungkin itu personal scene lah gitu lah ya. Yang mana menurut aku it's not something juga sih, it's something, itu sebuah dosa gitu kan. Tapi kayak Tapi impactnya, mereka nggak terang-terangan Iya. kalaupun SMA ya. ya. Iya. Cuman ketika di kampus tuh, aku mulai ngerasa bahwa di mana orang-orang secara mabok tuh mulai terang-terangan, terus kayak ya I think orang-orang yang curang tuh jauh lebih inilah gitu. Kita di luar personal scene ngelihat orang-orang yang secara terang-terangan ninggalin amanah, terus juga punya ya intinya kelakuan-kelakuan bobrok-bobrok tuh terbuka jelas di hadapan terbuka jelas gitu selama di kampus. Orang tuh berani begitulah, gak cuma personal scene tapi komunal scene juga. Dan itu yang membuat aku ngerasa kayak semoga di KMMK gak begini gitu. Aku pernah ya gitulah, mungkin sekali dua kali kalau misalkan di kampus gak lengkap kalau gak pernah ditawarin mabok sama teman. Oh iya, kamu pernah ditawarin? Ya pernah. Ceritain gimana? Jadi waktu itu tuh lagi acara kampus. Dan aku lagi di kosan temen. Dan setelah beres acara itu tiba-tiba pada beli bir kan. Dan tawarin ke aku. Aku kayak yaudah enggak. Acaranya acara kampus. Acara mahasiswa. Oke. Dan waktu itu karena masih hybrid, jadi kayak kita ngadain webinar tapi ngumpul bareng. Oke. Itulah. Oke. 2022 core banget lah itu. Kita ngadain acara hybrid jarak jauh tapi ngumpul dan panitianya ngumpul bareng. Ya, panitianya ngumpul bareng. Beres itu ya ini pada tiba-tiba ada yang beli bir gitu kan. Dan aku pernah tawarin, minum Fit. Ya aku enggak Kak, makasih. Tapi kayak ya udah gitu, walaupun mereka minum depan aku, dan itu untuk pertama kali aku lihat orang secara langsung minum minuman keras gitu kan. Kayak orang mabok, tapi ya walaupun memang bir sih ya, bir itu lama kalau mau bikin maboknya, jadi kayak nggak, I don't think I see something different gitu. Oke. Cuman ya itu sesuatu yang cukup bikin shock aja gitu, kayak wow gitu kan, just wow. Iya. And di KMMK aku tuh involve-nya kayak lebih dalam gitu loh, jadi kayak akhirnya bisa ketemu orang-orang yang sefikirah, walaupun sefikirahnya itu harus lama gitu ngegalinya. Ini beda lah gitu dengan di SMA atau di pesantren, dimana rata-rata yang aku masuk orang-orang di KMMK tuh orang-orang di Syamil dulu lah, itu tuh masih punya ibaratnya cuma kayak orang yang pengen masuk ke lembagaan Islami aja gitu. Beda lah dengan orang yang di SMA gitu kan. Jadi kayak ketika aku ngobrol secara ketika aku ngobrol segala macam memang belum kerasa gitu, tapi ada rasa bahwa kita tuh sama-sama saling ingin menjadi lebih baik gitu. Real. Gitu. Nah terus kemudian ketika di Syamil ya itulah yang ngebuat aku bisa ngejaga gitu kan secara ruhiyah. Emang kamu ngerasa kamu punya potensi untuk jadi nakal? Punya. Pernah kamu? Apakah pernah kamu iseng-iseng coba sesuatu? Ya kalau iseng-iseng coba sesuatu yang kayak substansi itu sih enggak ya. Tapi ya kayak gitulah, I think udah cukup low lah gitu. Secara hati dan pemikiran kamu punya kecenderungan untuk kalau kamu tidak ada di sekitar orang-orang baik gitu, orang-orang yang selalu ngingetin teman-teman yang pengen bareng-bareng soleh gitu, itu kamu akan punya kecenderungan untuk terbawa arus gitu ya. Gitu. Betul sekali. Oh, kenapa kamu kayak gitu? Memang aku secara personal ya, aku ngerasa bahwa aku tuh orang yang sangat environment ini gitu, terpengaruh secara lingkungan. Oke. Mungkin karena ya aku besarnya aku memang tipe orangnya gitu. Jadi kayak
kalau misalkan nggak sama orang yang soleh, nggak sama orang yang bersama-sama dalam kebaikan, setidaknya orang yang bisa ngejaga prinsip ini gitu, prinsip dia dan sesuai dengan prinsip aku, ya aku bisa stres sendiri. Ya gitulah. Terkadang bahkan sekadar berbeda pilihan dalam acara aja gitu kan. Kadang-kadang udah gak sreg gitu kan aku tuh. Udah gak nyaman kalau misalkan aku bisa ada perbedaan pendapat yang cukup mencolok, apalagi kalau misalkan ya orangnya gak sepemikiran secara agama gitu kan. Prinsip agama didobrak atau misalkan prinsip-prinsip ya integritas didobrak, itu gak suka banget aku. Masih sampai sekarang? Ya alhamdulillahnya udah berusaha untuk menjaga di orang-orang yang inilah gitu. Jadi kalau ngelihat orang-orang yang berbeda gitu Iya. kamu masih stres? Masih? Iya. Ya lebih ke gak betah aja lah gitu, ada rasa gak betah kalau bareng gitu. Kalau kerja, kalau misalkan sekadar occasional thing ya oke lah gitu. Tapi kalau misalkan udah agak beda ya gak kuat lah gitu. Oh gitu. Semoga kamu senantiasa dijaga dan dibersamai orang-orang yang soleh ya nak ya. Amin. Semoga kita semua. Amin, amin ya Allah, amin, amin. Kamu ada di sini juga, I'm so happy. Yes. Happy banget ada anak kayak kamu. You're so funny. Despite of that thing Apa tuh yang datingnya? terjadi di Smart Camp. Waduh. But you are a funny person. Anyway, ngomongin soal Smart Camp, kamu itu adalah founder SJP Unpad. Social Justice. Unpad Student for Justice. Student Student for Justice in Palestine. Student For Justice in Palestine. Itu Yeah. SJP, singkatan Yeah. dari SJP. SJP pertama di Indonesia, am I right? Yes. Ya, benar. Yes. Yeah, Dan kamu adalah foundernya. yes. Masya Allah, Profit, Barakallah. Bener ya? Itu bener kan? Yeah. SJP pertama di Indonesia benar? Iya betul. SJP pertama di Indonesia. Tell me about it. Kisahnya adalah di bulan April. Itu tuh kita melihat SJP di luar, kan kita kayak kalau masa aksi Palestina awalnya tuh merasa tidak perlulah pakai SJP. Wadah-wadah ormawa mah udah cukup lah, maksudnya kayak buat aksi Palestina mah orang kampus juga dukung lah gitu kan. Nggak perlu, beda lah istilahnya perjuangan di kampus lain, dimana itu tuh real demo, real ngelawan rektoratnya sendiri tuh ya, misalkan kayak contohnya di kampus-kampus luar rektoratnya Zionis, rektoratnya kerjasama sama Israel gitu kan. So it's something that ya frontnya tuh lebih ini gitu, lebih soft lah, jadi kayak ya udah pakai seadanya. Makanya waktu awal-awal setelah Tufanul Aqsa tanggal 13 Oktober ya ada FSLDK ngadain kegiatan 12 Oktober 2023 di Gedung Sate kan, ada demo Palestina pertama di Bandung. And we don't think perlu bikin ini enggak ya, perlu bikin kayak Gerakan di kampus. Ya gerakan di kampus enggak lah kalau kata aku, pakai wadah LD aja gitu. Tapi berselang kemudian waktu tahun 2024 itu kan ya inilah ya yang namanya gelombang aksi, di mana ya waktu itu tuh eskalasi genosidanya terus kan. Dan waktu itu tuh Universitas Columbia di New York itu kan SJP dia tuh kalau nggak salah SJP pertama sedunia deh dari 2018 malah kan. Saya ingat aku. Itu tuh yang bikin camping gede-gedean itu loh di lapangan Columbia. Dan itu tuh langsung di crackdown sama pemerintah, langsung kayak sama aparat gitu kan, di aparat pemerintah NYPD sama orang-orang polisi ditangkepin, dibubar-bubarin, diancam buat DO dan segala macamnya. Itu tuh jadi kayak status mahasiswanya tuh ditangguhkan hanya karena dia berbicara soal genosida. Dan aku, teman-temanku ngobrol ya banyak inilah, banyak diskusi kayak sebenarnya aku nggak bisa mengklaim bahwa diri aku sebagai sole founder gitu kan. Aku paling co-founder lah gitu. Co-founder dengan teman-teman. Betul. Kalau disebut sole founder kayaknya enggak deh. Soalnya usulnya dari teman aku juga kan. Kayak gimana kalau misalkan kita bikin SJP. Kita bikin SJP ngikutin di Amerika yang udah berjamur SJP dari Columbia sampai ke California kalau nggak salah udah ada. Itu kita bikin SJP juga di Indonesia, samain aja gitu. Karena kalau misalkan kita sekadar kalau misalkan sekadar pakai lembaga dakwah satu, itu SJP emang semuanya orang Islam gitu kan. Benar. Apakah pergerakan pro Palestina ini cuma sekadar orang Islam? Apalagi kan kayak
udah ini gitu, udah melewati batas ideologi. Yang namanya genosida mah udah nggak peduli gitu kan, nggak peduli agamanya apa, walaupun apa namanya retorika Islamofobia itu dipakai sama Israel, tapi intinya korbannya tetap juga kan orang Kristen juga orang Kristen juga kena, orang Katolik juga kena gitu segala macam, yang agnostik juga kena gitu kan. Benar. Nah, Yang tidak bertuhan juga kan. ya itulah. It's tragedi kemanusiaan, dan aku punya banyak kenalan yang memang dia bahkan secara ideologi berseberangan dengan orang-orang yang Islamis lah gitu. Tapi dia ngebela Palestina sepenuh hati, dan dia berpikir bahwa Israel, kita tuh berpikiran sama, Israel itu harus musnah dari muka bumi. Sebagai entitas kolonial tuh udah harus hilang lah gitu. Bagaimana cara kita mewadahi, bagaimana cara kita menyelaraskan apa namanya mereka. Sebetulnya kalau aku bilang sih dari 2023 tuh aku udah tahu di ITB ada anak FSRD angkatan 21 namanya Kaila. Beliau tuh setahu aku udah dari 2023 itu beliau tuh bagi-bagi pin ke orang-orang ITB buat menyadarkan khalayak ITB mengenai apa namanya mengenai genosida di Palestina gitu kan. Ya walaupun orang ITB banyak yang orang yang udah sadarnya juga, tapi kan ada yang nggak tahu gitu kan. Dan menurut aku itu salah satu kampanye yang luar biasa, dan menurut aku itu juga apa namanya bareng sama dia. Dia tuh datang ke acara SJP Unpad pertama dan mutusin buat bikin SJP ITB gitu. Itu sebuah secara honor gitu. Ketika pada tanggal, aku inget banget tanggal 2 Mei 2024. Kita mutusin buat ngadain aksi solidaritas pada mahasiswa Amerika Serikat, dan juga aksi bela Palestina yang paling pertama diadain di Unpad. Gitu. Kapan tuh? Tanggal 2 Mei 2024. 2 Mei 2024. Iya. Itu diadain. Hari Kebangkitan Nasional. Iya. Iya enggak sih 2 Mei 2024? Iya. 2 Mei apa 20 Mei ya? Lupa aku lagi. 2 Mei. 2 Mei kan? Iya. Oke. Antara 2 Mei atau 4 Mei, pokoknya tanggal segitu, dan pokoknya deket-deket itu aku ulang tahun. Ini teknis sih, teknis. Tapi bukan di hari ulang tahun aku, pokoknya itu. Oke, alhamdulillah ya akhirnya kita mengetahui kapan Rofik ulang tahun. Jangan lupa nanti dikirim, nanti minta alamat Rofik, tinggal DM aja Rofiknya. Aduh. Lanjut ya. Nah, keputusan untuk membentuk SJP itu sebetulnya lebih ke loose alliance dari anak-anak, walaupun masih orang-orang lembaga dakwah kampus gitu kan. Tapi ya kita berusaha menginisiasi bahwa ada gerakan ini di kampus gitu. Bahwa ada gerakan SJP, siapapun terbuka. Narasinya juga terbuka, dan bahkan ya walaupun ini hati itu bergejolak gitu kan, kayak ini takbir dikurangin ya. Maksudnya biar ya gitu loh. Jadi kayak supaya chant-nya itu jauh lebih universal. Iya. Lebih semua orang tuh bisa ikut gitu. Iya benar. Lalu kemudian aksi 2 Mei itu terlaksana, dan alhamdulillah progressively masyarakat Unpad tuh mulai menyambut baik dari 2 Mei. Kemudian aksi pekan depannya tanggal berapa ya? Tanggal 11 apa? 11 enggak, bukan tanggal 11. Pokoknya pokoknya tuh aksi pertama tuh di Gerbang Lama Unpad yang sekarang jadi Tugu Makalangan. Terus kemudian aksi berikutnya di depan halte Damri yang jarak jauh, kalau misalkan bisa tahu kan yang halte itu depan SPBU. Aksi yang berikutnya tanggal 14 Mei bertepatan dengan Nakba, peringatan berapa tahun itu teh? 48 ke ini teh 76 tahun Nakba. Okay. Ya, 76 tahun Nakba. Dan aksi 76 tahun Nakba itu alhamdulillahnya bisa mengundang berbagai macam golongan gitu kan, dari segala macam lini, terus juga sebenarnya SJP itu lebih kelihatan dari aksi-aksi di web gitu kan, dimana kita alhamdulillah bisa nyusun banyak ini gitu. Walaupun pada akhirnya masih seadanya, masih teman-teman aku juga, yang mana teman-teman aku itu juga kayak dari lembaga dakwah. Sosial media SJP ya. Oke. Lanjut. Itu jadi kayak loose alliance gitu. Aku juga sebenarnya waktu itu tuh posisinya 2024 tuh jadi kabid keumatan di KMMK kan. Jadi kayak jadi kayak menyelaraskan antara LD dengan gerakan dengan isu-isu terkini lah, keumatan lah, isu-isu keumatan salah satunya di situ. Jadi aku mutusin buat ya istilahnya jadi inilah gitu, megang amanah di SJP ini. Gitu. Ini ya. Betul. Itu post. Nah, coba lihat followersnya udah berapa. Nah, itu ada 749, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya.
Nah terus habis, gitulah kira-kira dari SJP. Jadi Aku seneng banget waktu ada SJP. alhamdulillah. Karena memang apa ya? Ya kalau di daerah kampus mah kita tahu kita ada smart satu tujuan. Ya, Ada banyak lah. Ada banyak. banyak lah untuk Iya. lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga Ya, kemanusiaan, KNRP. NGO yang Iya. menyuarakan yang terus berjuang untuk Palestina. Tapi yang benar-benar datangnya dari mahasiswa, ini mahasiswa yang tidak berada di bawah agama tertentu ya, agama tertentu atau lembaga tertentu, tapi benar-benar dari mahasiswa untuk Palestina belum ada ya. Betul. Sebelum SJP ini Betul. belum ada yang benar-benar mewadahi semua semua suara mahasiswa yang sangat heterogen ini. Akhirnya ada SJP Unpad. Aku seneng banget. Karena juga banyak banget beberapa teman-teman yang pengen ikut aksi, yang bukan muslim ya, yang pengen ikut aksi tapi ngerasa canggung dan kikuk kalau ikutan aksinya sama teman-teman yang kamu bilang tadi yang meneriakan takbir. Itu banyak mereka yang ngerasa kayak gue takut gitu, tapi gue pengen ikut untuk menyuarakan Palestina gitu. Barakallah teman-teman, barakallah SJP Unpad, barakallah Rafi. Terima kasih wa iyyakum. Terima kasih sudah menggerakkan SJP Unpad. Ya, semoga lebih bergerak lagi. Amin. Apa ada rencana apa lagi SJP Unpad? Di Sebetulnya masa ceasefire ini. Di masa ceasefire ini sebenarnya enggak ceasefire teuing ya. Bisa dilihat di West Bank naon eta ceasefire. Malah Gaza mau dikosongin lagi sama para sama itu siapa, Donald Trump. Iya, Donald Trump. Tapi ya dia omon-omon lah. Omon-omon ya. Ya aminin lah omon-omon. Nah, omon-omon ini viewersnya nggak cuma orang Sunda. Intinya SJP Unpad insya Allah dalam waktu dekat ya bakal ngadain oprek. Jadi kalau kemarin kita masih kayak terlalu loose gitu kan. Mungkin itu juga yang harus aku akuin bahwa nggak kepegang banget. Jadi kayak cuman seadanya dan pada akhirnya ya orang lihatnya ini gerakan inklusif tapi isinya orang-orangnya itu lagi gitu. Nah harapannya dalam waktu dekat Unpad SJP bakal ngadain real oprek ke semuanya. Ketika kepengurusan ketika kepengurusannya udah stabil gitu. Karena kemarin-kemarin ya memang nggak kepegang lah gitu, banyak hal yang dipertimbangkan juga dari aku pribadi. Memang walaupun juga ada faktor kelalaian aku sendiri, tapi ya insya Allah untuk tahun ini bakal real gitu. Kita insya Allah bakal memberikan gebrakan gedebag-gedebu. I cannot wait. Oke. I cannot wait. Semoga bisa terus menyaksikan perjuangan teman-teman yang begitu luar biasa. Terima kasih. Keren banget kalian. Aku dulu mahasiswa nggak sebegitunya. But you guys really cool. Barakallah. Terima kasih ya sudah menjadi teladan untuk kita semua. Masya Allah, Rafid. Anyway, back at you. Kamu tadi sempat cerita sebelum podcast, kamu sempat cerita kalau 2024 kemarin itu sebenarnya adalah tahun tahun salah satu terendahnya dalam hidup kamu. Reality check itu. Iya, reality check. Agensi banget. Reality check ya tahun lalu toh bagi kamu. Betul. Kenapa? What happened, Fit? Ketika aku menjalani hidup dari SMA sampai ke sekarang, sebenarnya I think I'm aware with my weakness. Aku punya rasa kesadaran tinggi akan bahwa aku tuh something yang sedang dalam kondisi turun gitu kan. Yang aku cari adalah nyaman, aman. Yang aku cari adalah kenyamanan diri aku sendiri. Lalu kemudian dengan kondisi aku seperti itu, aku berusaha aku justru malah kayak apa istilahnya ya di bahasanya ya. Jadi kayak dengan kondisi aku yang serba kurang pada akhirnya karena aku terlalu stuck di zona nyaman. Oh, orang lain udah bisa sampai segini. Orang lain udah bisa kayak gini. Lalu kemudian aku diamanain hal-hal yang berat. Itu kemudian aku merasa kayak ya Allah, ternyata aku udah sejauh ini gitu kan. Okay. Orang lain udah punya link kemana, orang lain udah bisa ngelakuin ini. Pada akhirnya aku ngerasa aku masih kurang banget gitu kan. Terus juga kadang-kadang dalam masalah muamalah kan ya beragam lah gitu lah ya. Kita ngobrol sama orang, kita berinteraksi dengan orang, and then kita punya hubungan sama orang dan segala macamnya.
ketika dengan diri kita yang dengan dinamika kehidupan yang kompleks lah gitu. Kayak kita kan punya teman gak mungkin gak berantem gitu kan. Iya. Ya kayak kurang, tapi ada beberapa hal yang seharusnya bisa dihindarin gitu. Konflik-konflik itu seharusnya bisa dihindarin dengan kematangan emosi gitu kan. Dengan pemikiran yang dingin, dengan ya lebih perhatian atas pembicaraan, dengan kepekaan. Masalah nggak cuman masalah yang aku rasa aku kurang nggak cuman sekadar di masalah apa namanya, aku tuh merasa masih cukup kurang lah gitu secara apa namanya, secara diri aku pribadi, dimana pada akhirnya dengan kekurangan aku tersebut aku harus melepaskan banyak hal gitu kan di akhir. Jadi kayak banyak amanah yang tidak terpegang, banyak apa namanya, relasi-relasi yang tidak berjalin dengan baik. Terkadang ada juga kayak apa istilahnya, kalau aku sebenarnya nggak terlalu suka Taylor Swift sih, tapi kayak kalau inget lagu lirik lagu Taylor Swift yang bilang kayak there are apa namanya, ada pokoknya there are page turned with bridge burned gitulah. Apa judul Ya lagunya? lagu ini apa sih? You're on your own kid. Yang Oke. pokoknya yang inget aku tuh terjemahannya you are on your own. Oke, you're on your own kid. Ya, pokoknya because there are paths turned with bridges burned gitu kan. Jadi kayak ada apa namanya, ada halaman yang dibuka dengan jembatan yang dibakar gitu. Dan mungkin itu aku ngelakuin hal itu gitu kan. Oke, Iya. mana liriknya yang ada begitu? Emang iya? Bukan lagu itu ya? Bentar. Ayo. Atau salah lagu? Nggak ada bridge. Oh, cause there were pages turn with bridges burn. Yes. Gitu. Yes. Everything you lose is a step you take. Yes. So make the friendship bracelet. Oh dear. Okay. Take the moment and taste it. Jadi friendship bracelet itu dari lagu ini. Ya. Take the moment and taste it. You've got no reason to be afraid. Okay, that's a good one. That's a good lyric. Yes. Ya sebenarnya uniknya itu aku tuh waktu zaman ketika aku dalam upheaval tersebut, di mana relasi-relasi aku tuh mulai bepergian lagi, bermasalah satu sama lain. Aku tuh dalam posisi di mana aku tuh tiap kalau gabut itu tuh kadang-kadang suka kayak apaan sih orang suka banget Taylor Swift gitu kan. Dan temen aku tuh pernah ngomong kayak gini, Fit, coba sesekali kamu tuh kalau membenci sesuatu, perhatiin dulu apa yang kamu benci. Objektif gak apa yang kamu benci? Kamu tuh ngerasa ngebenci sesuatu karena subjektif, karena rasa kamu, atau karena emang ada hal yang memang bisa kamu benci gitu kan. Oke, aku bisa ngerasa bahwa ya yang namanya dia Taylor Swift tokoh bukan Islam gitu kan. Ya kita tahulah apa yang kekurangannya gitu kan. Tapi ketika ada sesuatu hal yang baik ya bisa aja diambil kayak contoh lirik itu kan. Baik yang gak baik ya, tapi yang baiknya diambil lah gitu. Kita saring pakai saringan kita. Dan blindly hating itu ternyata pada akhirnya justru malah berbalik ke kita gitu kan. Kayak aku kerjanya aku tuh kadang-kadang kalau gabut ya iseng lah gitu, ada akun menghina Taylor Swift, aku repost aku taruh gitu. Aku taruh di status WA lah gitu kan. But in the end lirik lagu tadi yang justru kayak malah bikin aku sadar bahwa in the end kita memang harus ya inilah gitu, harus menyadarkan diri bahwa intinya nggak semua hal itu punya keburukan di satu sisi gitu. Okay. Terus so what actually happened in your life yang pada akhirnya kamu menemukan lagu itu? Pada akhirnya membuat kamu, ya it's a long process lah ya. Iya. Misalnya kita terjadi sesuatu yang buruk lah di hidup kita. Iya. Ada proses yang semua orang macam-macam menanggapinya, reaksinya macam-macam, cara healingnya macam-macam, proses healingnya macam-macam, lama healingnya macam-macam, grieving healing dan segala macamnya macam-macam lah. Kalau kamu sendiri, what actually happen yang ngebuat kamu berproses hingga akhirnya ngena sama lagu itu? Sebenarnya lagu tuh asal lewat aja sih. Tapi kayak posisinya ketika itu ya aku lagi dalam posisi absolute lows. Waktu itu kalau nggak salah ya intinya bulan-bulan September Oktober lah. Ya ada satu event di bulan Oktober yang bantu ngebangkitin diri aku gitu, semangat diri aku gitu. Sebenarnya ini tuh acara dari Smart, tapi SJP disuruh bantu ngegarap lah gitu. Itu namanya Al-Aqsa Awareness Week. Yes, AW. Ya, AW. Dan acara yang singkat selama 7 hari itu sebenarnya ngebuka mata aku bahwa
hidup tuh nggak sekadar stuck di situ-situ aja. Masih banyak orang yang belum kamu temui. Masih banyak hal yang masih belum kamu eksplor. Dan kamu terlalu jauh tenggelam ke dalam suatu hal yang mana kamu ingin kejar. Tapi kamu gak mampu untuk mengejarnya gitu. Jadi kayak kamu berusaha berlari dari orang yang sebenarnya kamu cari. Jadi kayak aku tuh posisinya waktu itu tuh sebenarnya sebagai, walaupun aku sebagai orang SJP dan dekat sama orang lembaga, ya makanya bekerja dengan orang lembaga dakwah, tapi relasi-relasi aku tuh orang-orangnya itu rata-rata ya bukan orang-orang LD gitu kan. Jadi kayak aku tuh sama di kampus baik lagi kayak tadi, itu tuh makin futur dan kayak coba apa namanya, walaupun memang aku tadi bilang kayak aku butuh orang-orang soleh di sekitar kehidupanku, tapi ya mungkin ini belum diceritain juga. Tahun 2023, 2024 aku tuh mulai kayak terlalu banyak bermain keluar. Walaupun gak sampai kayak punya punya dosa pribadi gitu enggak. Tapi dengan orang-orang soleh menjadi apa namanya, membangun hubungan dengan orang soleh itu hilang gitu. Karena aku udah futur gitu lah. Ya, dan aku disadarkan kembali ketika AW itu orang dengan orang-orang yang punya semangat tinggi untuk ibaratnya ke Palestina, sekadar satu hal tentang kepalestinaan itu kan berarti tanda bahwa ya kita punya kesadaran sendiri gitu kan mengenai Islam kita, mengenai iman kita. Kemudian juga ketemu orang-orang yang balik lagi bisa ngecas iman aku, bisa ini diri aku gitu. Itu tuh awal dari titik balik kehidupan aku gitu. Dan aku juga mulai ngobrol sama temen aku yang banyak lah ngobrol mengenai refleksi diri aku sejauh ini sebagaimana gitu kan. Aku tuh sebenarnya udah aku tuh sebenarnya apa sih yang sudah aku lakukan sehingga aku akhirnya terjerembab ke dalam sampai lalai atas segalanya, tugas inilah gitu. Ternyata aku tuh cuman kehilangan diri aku sendiri. Oh, you lost yourself. Yes. Aku hilang diri aku sendiri karena aku mengkhianati diri aku sendiri yang ingin mencari orang-orang soleh, taunya malah gaul sama orang-orang, bukan gaul ya, tapi kayak malah ini gitu, malah tidak memanfaatkan, bukan tidak memanfaatkan biasanya jelek banget ya. Tapi kayak tidak, aku udah punya lingkungan orang soleh tapi tidak aku manfaatkan, dan ketika aku futur, justru aku malah ikut-ikutan futur dengan orang-orang yang futur gitu. Sehingga aku pada akhirnya menemukan diri aku kembali dari situ. Sebenarnya aku tuh maunya apa sih di sini? Aku tuh maunya ngejar apa sih di kampus ini? Hidup aku tuh apa? Target hidup aku apa? Aku tuh udah ngebangin apa aja sih di hidup aku gitu kan. Ketika aku ngeliat orang lain punya IPK-nya sempurna 3,99. Oke, aku gak bisa ngejar gitu kan. Terus kemudian aku ngeliat orang punya prestasi segala macam ini itu. Aku sadar aku gak bisa ngejar. Tapi aku ngerasa bahwa ketika di akhir-akhirnya aku sering ngobrol sama teman aku juga mengenai self improvement diri aku sendiri, kayak sebenarnya aku tuh kurang di mana sih? Aku ngobrol sama teman aku gitu kan. Banyak hal yang ternyata memang aku tuh sadar aku harus kembangin, dan teman-teman aku tuh pada ngasih semangat, iya Fit, sebenarnya kamu tuh gini, sebenarnya kamu tuh kurang di mendengarkan kata hati kamu sendiri. Kamu tuh terlalu lebih banyak ngikutin nafsu diri kamu sendiri, bukan diri kamu sendiri yang ingin berkembang gitu. Gitu. Dan itu yang sebenarnya bikin aku tersadarkan di akhir tahun ini. Sebenarnya kayak apa ya istilahnya, recovery pointnya adalah ketika aku mulai berusaha menata hidup aku, mulai dikerjain lah skripsi gitu kan. Teman-teman aku sebenarnya start skripsinya ada yang lebih awal. Aku mulai riset-riset, mulai fokus di akademik dan segala macamnya. Terus juga mulai istilahnya berusaha untuk menyambungkan kembali kekurangan-kekurangan yang ada selama aku menjabat di organisasi gitu. Dan sampai sekarang gitu. Camp sampai ya sebentar lagi insya Allah bisa menamatkan skripsi. Harapannya ya. Oke. Alhamdulillah ya Rafid masih bisa berusaha bertahan. Barakallah Rafid. Nanti akan, hari ini yang kamu rasakan nanti kamu akan merasakannya lagi. Betul. Serius. Kemarin kan ngobrolin itu sama Rifa. Soal merasa tertinggal, merasa orang-orang di sekitar kita kok rasanya udah jauh banget berjalan, udah jauh banget berlari, udah punya ini dan itu, udah ngelakuin ini dan itu. Apa yang Rafid rasakan tuh nanti ada lagi ketika di setiap fase kehidupan kita, rupanya terus-terusan ada kayak gitu. Kenapa? Karena kita terus menilai, memberi tolak ukur di orang lain.
bukan di diri sendiri. Bahwa sukses itu seperti si orang ini, bahwa yang baik itu adalah dengan SKS apa IPK segini, bahwa yang baik itu adalah lulusnya segini lulusnya tahun 4 tahun 5 tahun dan segala macam. Padahal semuanya kembali lagi ke tolak ukurnya kita sendiri. Betul. Tolak ukurnya kita sendiri ya berusaha semaksimal mungkin kan, sebermanfaat Betul. mungkin sebagaimana yang Allah inginkan. Betul. Kalau udah selesai di situ, selesai. Karena pada akhirnya setiap fase nanti akan ada lagi seperti itu. Betul. Akan selalu rumput tetangga selalu lebih hijau. Betul. Selalu. Cuman kitanya yang pengen bersyukur, bagaimana kitanya ingin bersyukur, bagaimana yang kitanya ingin enggak, that's them. That's them and I'm okay with being myself, with being here. I'm okay. Betul. So you're gonna be just fine, boy. Yes. Jangan terlalu gak apa-apa. It's okay, ya. Yeah? Take your time. Jangan menganggap bahwa kamu bisa menyelesaikan seluruh masalah di dunia ini. Oke? Stres kamu. Betul. Oke, Fit. Oke. Oke, balik lagi. Kamu tuh adalah salah satu orang yang aku bilang tadi lucu. Boleh kan diceritain soal smart cam? Oke. Boleh kan? Boleh lah. Aku kasih tahu dulu. Oke. Apa tuh? Di sebuah pagi yang indah. Iya. Ini smart cam hari keberapa? Itu tuh hari ketiga. Hari ketiga. Betul. Hari ketiga ya? Betul. Hari terakhir dong. Hari terakhir. Hari terakhir ya? Final day. Iya, final day. Sebelum aksi. Sebelum aksi, literally lagi pada aksi. Itu lagi aksi. Tiba-tiba Rofit di grup panitia, aku juga ada di situ meskipun aku panitia cabutan. Iya. Ada di grup itu, tuh Rofit bilang apa? Kalian ngerasa gempa Kalian nggak? ngerasa gempa? Dan itu jadi running joke hingga hari ini ya. Kalian ngerasa gempa? Nggak ada satu orang pun yang ngerasa gempa kecuali Rofit. Kita buka situs BMKG juga tidak ada gempa saat itu. Tidak ada gempa. What happened, boy? What happened? Okay. You felt that? Pusing, capek, kelelahan? Sebetulnya selama smart cam itu ya mungkin karena aku ini sih tektok ya. Tektok dan sebagai staff, sebagai kepala logistik ya. Kepala logistik. Oh aku, no, iya. logistik. Oke. Jadi kayak sebagai kepala logistik yang bahkan ya maybe orang-orang bakal ngeliat aku sebagai orang yang kerjanya mondar-mandir gitu kan. Iya, aku ngeliat kamu Iya. kayak ada di mana-mana gitu. Yeah. And this is a public apology for orang yang bilang beberapa panitia ada yang bermuka masam. To maafkan saya because I cannot control the face when it's hectic. I cannot control it. I'm sorry. I deeply apologize for that. Astagfirullah. Ada yang komen kayak gitu. Ada, ya. Dan kamu merasa itu kamu salah satunya. Yang sebenarnya bukan komen yang dimaksud. Dimension. Nama Rofit dimension. Serius? Iya deh. Enggak. Iya di mana? Oh my god. Enggak sih, itu yang mention tuh ini, yang mention tuh panitia lain. Yang mention tuh panitia lain. Tapi nggak nge-refer ke aku. Soalnya karena dia bilang beberapa panitia, and I think kayaknya emang semua panitia yang sibuk pada pada ini sih ya. Oh, ini apa tuh? Tebel banget alis kamu yang kelihatan galaksi ya. Iya. Iya kali. Pasti kalau diem Iya. kerasa. Diem, kamu lagi pusing. Iya. Pasti kerasa banget muteng mukanya ya. Iya. Iya. Jadi bilang enggak lah. Bukan. Sampai kamu kebingungan sendiri ada gempa. Apa yang kamu rasakan? Pusing? Beneran? Sebetulnya Capek? aku runut dulu lagi dari Day One. Day One itu aku benar-benarnya jadi staff logistik. Which means banyak acara, aku waktu MC mungkin teman-teman yang ikut Smart Camp ngeliat aku gitu kan. Kayak, oh aku jadi MC gitu. Dengan tubuh aku yang ini ya gitu, yang kelihatan kurus krempeng. Kata orang kayak skeleton. No, you're not. You're not. Tapi gak apa-apa, aku bangga sebagai skeleton. I'm Okay. content with being myself. Okay, alhamdulillah then. Nah, terus ya itulah Day One, Day 2 kemudian aku juga banyak yang beresnya. Karena memang staff logistik itu sangat terbatas. Jadi this is a call for anak-anak Smart Camp 2 dan 3 yang kosong, nanti Smart Camp 4 join you tim logistik. Siap. Insya Allah ada Yeah. kan lagi tahun ini? Ya insya Allah di bulan Agustus September Insya Allah. katanya. Oke. Nah intinya dengan posisi aku yang benar-benar
sampai ada beberapa acara yang terlewat itu karena memang aku capek ya gitu. Bukan capek ya, tapi kayak benar-benar solo fighter. Dan enggak solo fighter juga sih. Tapi kayak ya banyak hal yang aku kerjakan dari pagi sampai siang sampai sore, turun ke bawah pakai mobil segala macam, angkat barang. Lalu kemudian di pokoknya hari kedua malam itu aku tuh lagi ngurus ini apa namanya, ngurus masalah titipan. Dimana Oke. ya titipan tuh semua ada, waktu itu tuh pada nitip barang kan. Dan qadarullah kunci kamar aku tuh hilang. Oke. Ya, kunci kamar aku tuh hilang dan aku cari di tempat ini kayaknya di ini nih di kresek isi apa sih itu teh, KTM kan persyaratan buat peminjaman alat tuh kan ini ya, Ah. identitas. Walaupun aku sempat nganti kalau misalkan selain ada KTP jangan pakai KTP, cuman ada yang nitip KTP. Ya udahlah intinya gitu, aku cek di situ nggak ada dan kayak udah pasrah banget, udah capek banget, udah pasrah banget tidur di kamar sebelah itu tuh aku belum makan. Sampai tengah malam jam 12 apa. Itu tuh aku masih ngechat sama tukang printer di bawah kan kita di Smart Camp di atas ya di gedungan. Nah gitu tukang printernya di bawah di Jalan Sayang. Itu jam setengah 1 itu benar-benar baru tidur, baru beres koordinasi sama tukang printernya. Oke. And plot twistnya adalah aku tuh pokoknya semalam itu belum makan. Jadi Oke. benar-benar dari abis Isya sampai malam itu ngurus peminjaman itu segala macam, mastiin semua barang-barang lengkap, mastiin semua yang dibeli di bawah udah beres, naik lagi ke atas, kemudian balik lagi dan itu kondisinya lagi gerimis. Jadi kayak aku perut kosong belum makan gitu kan, bawa motor dan ya gitulah intinya benar-benar capek lah gitu. Aku bangun subuh, bangun terus aku sholat di bawah karena aku mau ngejar ngambil buru-buru abis subuh. Aku sholat tuh posisinya udah keluar dari gedung lan aja, sholat subuhnya di bawah lah gitu. Karena aku buru-buru buat ngambil barang di bawah kan, subuh-subuh. Dan ketika aku di bawah ternyata barangnya ada yang kurang. Oh, pusing banget pasti. Iya, jadi kayak aku udah balik lagi udah sampai ke atas. Oh Kang ini ada barang yang kurang, oh ya oke aku balik lagi ke bawah. Itu posisinya begitu lagi dan kayak dalam posisi kayak gitu perut aku kosong belum makan sama sekali. Pas aku sampai di basement gedungan, turun dari motor, tiba-tiba aku ngerasa kayak gempa. Real, keliangan. Gitu kan. Tapi gak pusing gitu, jadi kayak ada berputar kayak ada gempa gitu. Iya, kamu yang ngerasa bukan diri kamu yang berguncang, tapi kok sekitar Iya, kamu yang sekitar berguncang. aku yang berguncang. Jadi kayak ya Allah. Takut banget kan, karena sebenarnya nggak panik banget sih, tapi kayak ini gempa. Malah lagi di kaki gunung. Itu. Soalnya aku tuh gak pernah ngerasain gempa ketika gempa. Oke. Iya, ya setiap aku kan mungkin kalau yang tinggal di Jatinangor atau di Bandung akhir-akhir ini kan lagi sering gempa ya. Sering lah, hitungannya sering sekarang tuh. Itu tuh aku tuh gak pernah ngerasain, emang gempa ya? Emang gempa ya? Nah terus pas aku cek di BMKG gempa kan. Ternyata pas aku tanya di grup, karena aku agak panik kan, takutnya beneran gempa, apalagi kan aku khawatir sama gedungnya kan. Kalian ngerasa gempa? Kalian ngerasa semua langsung ketawa langsung ketawa. Dan semua langsung paham kalau ini anak lagi capek nih, lagi pusing nih. Iya kan, semua langsung paham. Gemes banget. Masya Allah Rafid, segitu capek ya kemarin ngerjain Smart Camp? Ya walaupun alhamdulillahnya ketika yang lain pada ya sebenarnya nggak alhamdulillah juga sih, agak FOMO sama orang yang aksi. Soalnya yang lain pada aksi dipimpin sama Kang Ridwan ya, Kang Ridwan sama Kang Hilmi ke bawah. Ya sebagai ini gitu pemimpin leader ini, aku di kamar, aku apa namanya istirahat. Jadi kayak jatah makan. Jadi ternyata plot twistnya itu ketika aku kembali ke atas, peserta ada di bawah semua, aku coba clear area kan. Pas aku cek di penyimpanan KTP identitas pribadi, oh ternyata ada kunci kamar aku. Padahal semua kamu udah ngecek. Padahal aku udah ngecek di situ gak ada sama sekali dan aku udah perulukeun gitu, kalau bahasa Sundanya udah dikeluarin semua gak ada. Pasti cek, oh ada. Nah, emang hari itu luar biasa kamu ya. Itu adalah cerminan bahwa selama 3 hari kamu begitu luar biasa menjadi kepala logistik Smart Camp 3.0. Barakallah. Apa yang kamu bisa ambil dari Smart Camp? Sebenarnya yang aku rasakan, aku ngerasa kayak capek banget. And then ya aku pikir jujur banget. jujur ya. Ini capek kan ya. Tapi gini.
aku ke sini ke situ masih sempat buat makan, masih bisa buat makan jatah yang waktu itu semalam tuh kalau nggak salah udah ada Teh Ismara ngasih makan ke aku tapi aku belum makan kan karena aku masih pusing gitu. Terus masih pusing ngurus kerjaan. Terus kayak pas aku makan, pas aku duduk di kamar mikir kayak aku harus makan gitu kan, aku nggak boleh sampai tumbang, aku kepala logistik. Kalau misalkan aku tumbang siapa yang mau ini gitu kan. Aku jadi maksain buat aku tuh tadi pengen turun ke bawah gitu kan, gak enak di kamar gitu kan. Udah aku makan dulu sebentar, terus aku kepikiran kayak waktu itu kan lagi ini ya, udah OTW mau ceasefire kan. Terus ada kayak orang-orang tuh mulai pada balik ke Gaza Utara kan. Yang aku pikirin adalah ketika orang jalan dari Gaza Utara ke Gaza Selatan, yang jaraknya itu berkilo-kilometer, 20 kilo lebih. Sementara mereka mau makan aja susah gitu kan, makan minum susah. Aku tuh yang cuman segitu doang dari Gedung LAN ke bawah, pakai motor pula. Itu tuh udah ngerasa capek banget. Apalagi orang-orang yang di Gaza yang harus jalan dari misalkan dari utara misalkan dari mana ya, misalkan dari Gaza City aja, dari kota Gaza sampai ke Khan Yunis sampai ke Rafah yang benar-benar orang ngumpul banyak di situ kan sebagai apa istilahnya designated safe zone, walaupun gak safe zone juga kan karena dibom terus sama Israel. Tapi kayak jalan jauh berkilo-kilometer dengan makanan terbatas dan ancamannya adalah bedil atau rudal, itu tuh it's far more threatening dan sekadar cuman pakai motor balap secapek itu tuh gak ada apa-apanya. Ancaman keamanan buat aku tuh gak ada. Paling cuma ancamannya kalau misalkan aku kelelahan aku pingsan, terus kemudian banyak hal yang jadi ngerepotin panitia lain, atau banyak hal yang membuat keteteran gitu. Tapi kalau di sana mereka ancamannya adalah nyawa gitu kan. Kalau misalkan ya katakanlah tahun 2023-2024 barang-barang udah rata-rata udah di HP kan lah ya. Misalkan mereka mati. Katakanlah misalkan mereka mati gitu kan. Lalu kemudian mereka punya imani gitu kan di apa namanya di HP mereka hancur terkena senjata. Mereka kehilangan segalanya gitu kan. Diri mereka hilang, kehilangan buat keluarganya, kehilangan harta, dan ancamannya itu banyak gitu kan. Yang orang-orang banyak yang bakal merasa kehilangan gitu. Sementara aku cuman segitu doang gitu ancamannya, cuman kayak ya lelah gitu kan. Ancaman lain buat orang-orang di Palestina tuh kehilangan lahan, kehilangan saudara, kehilangan segala macamnya. Dan mereka juga punya tanggung jawab gitu kan. Ketika mereka mati maka lantas siapa yang akan menjaga anak-anak mereka gitu. Pemikirannya gitu kan. Ancaman mereka benar-benar udah nyawa gitu. Sementara aku cuman segitu aja gitu. Dan aku kayak ya. Kamu cuman perkara kehilangan kunci. Jadi kayak ya udahlah gitu. Ya udahlah. Toh juga aku udah istirahat. Aku tuh nggak perlu ini gitu. Nggak ngerasa sebeban itu karena aku kepikiran itu. Jadi kayak ya udahlah. But whatever it is. Ya. Ketika kita menyematkan reality check-nya kita tuh harusnya standarnya ke Gaza ya. Betul banget. Kalau udah kayak gitu udah selesai. Iya. Permasalahan hidup kita tuh remeh-temeh. Real banget itu reality check-nya. Jadi aku tuh biasanya kalau ada masalah, apalagi yang kemarin, yang tahun-tahun kemarin gitu kan, kayak aku nggak ngelihat bagaimana di orang-orang Palestina itu bagaimana menyelesaikan masalah gitu kan. Pas aku lihat tengok di sini, ya memang kebetulan acara mengenai kesadaran tentang Palestina gitu kan. Tapi pas aku bandingkan, kayak aku tuh nggak ada apa-apanya. Ya udahlah, life must go on gitu kan. Tantangan kamu tuh nggak sebesar itu yang kamu hadapin buat sekarang. Maksudnya bukan nggak sebesar itu juga, tapi maksudnya nggak semelelahkan itu. Beban kamu tuh masih bisa buat ini. Apa sih yang perlu dikeluhkan gitu kan? Apa sih yang perlu ngerasa lemah? Nggak ada gitu. Masya Allah. Hikmahnya Gaza buat kita ya. Betul banget. Emang bukan Gaza yang butuh kita, tapi kita yang butuh Gaza. Ya, bukan kita yang butuh Palestina. Bukan kita yang butuh Palestina. Tapi bukan Palestina yang butuh kita, kita yang butuh Palestina. Iya, kita yang butuh Palestina. Benar. Yang ngasih reality check buat kita. Yes. Tapi kalau capek istirahat ya Rofit. Nah, iya. Jangan sampai kamu merasa gempa padahal nggak ada gempa. Barakallah Rofit. Terakhir aku mau nanya. Apa nih? Kamu tuh kalau aku bisa tarik garis merahnya, kamu adalah kamu terlahir dari keluarga yang memang sudah mengkondisikan kamu untuk menjadi baik.
Bener Ya, nggak? betul. Yang dari kecil sudah diberikan ilmu agama, Betul. sudah dikasih Betul. bersekolah di sekolah yang seperti ini, Betul. pendidikan yang seperti ini, bener ya? Betul. Bener ya? Tapi along the way, kamu menemukan friksi-friksi di hatimu, apa Betul. yang kamu temukan di jalan, enggak harus, aku pengen nyobain ini, aku pengen nyobain itu, gitu ya? Betul. Gitu ya? What do you want to tell semua teman-teman yang juga merasakan hal yang sama kayak kamu? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratam minhu wa fadla. Kalau nggak salah gitu ya. Aku lupa ayatnya. Tapi intinya setan tuh menjanjikan kefakiran dan hal-hal yang buruk gitu. Ini teman-teman yang nonton mohon dikoreksi ayatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nanti kita bikin. Ya. Tulis. Ya. Nah itu intinya ketika kita ngikutin kata setan, kita akan merasakan kenikmatan sesaat, kenyamanan sesaat. Dan itu yang aku alamin selama ini gitu. Selama dari pesantren ketika aku mulai coba-coba jadi orang yang nakal, sederhana ngomong bahasa Indonesia sampai ketahuan jasus bahasa gitu kan. Padahal aku dulu kelas 8 ini gitu, staff bahasa. Tapi kelas 9 ketika aku dipanggil buat tahdir ini hukuman menggunakan bahasa nggak pakai bahasa Arab Inggris, aku ngerasa kayak bangga banget gitu. Itu kayak perasaan kayak gitu tuh kayak oke lah gitu. Kita bakal merasa tertantang, kita bakal merasa nafsu kita terpuaskan. Kita misalkan mencoba maksiat ini itu, mencoba misalkan mengurangi ibadah kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, mencoba hal-hal lain. Itu kita sebenarnya ngikutin kata siapa? Kita ngikutin kata diri kita atau kata diri setan gitu kan. Kalau misalkan kita mencoba dengerin apa yang Allah perintahkan, bersyukur atas apa yang kita miliki, tadi kata Tehnab juga kan. Pada akhirnya setan tuh bakal terus menggoda, wah lihat nih dia lebih bagus, dia lebih unggul daripada kita. Dia bisa menemukan hal yang lebih baik buat, dia bisa dapat hal yang baik dari kita walaupun dia orangnya begajulan gitu kan. Walaupun dia ya dia diberikan nikmat dunia padahal dia bukan orang ini, padahal dia bukan orang yang lurus gitu. Dan pada akhirnya kita mulai mentolerir hal-hal yang buruk gitu kan. Ayo udahlah nggak apa-apa gue bandel, nggak apa-apa gue pacaran gitu kan. Toh gue juga dapat ini gitu. Gue bakal tetap sukses di dunia. Tapi ya kenyataannya tidak begitu, tidak sesimpel itu. Perjuangan, karena yang aku pelajarin adalah perjuangan tuh pahit. Kalau manis terus, gimana mau dapat hikmahnya? Kalau manis terus, gimana kita bisa mengasah pikiran kita untuk selalu terasah gitu kan? Karena kalau misalkan dibikin kayak lempeng-lempeng aja udah enak tuh, otak tuh kita kayak ngikut flow aja gitu kan. Akhirnya kemampuan berpikir kita makin tumpul gitu. Dari aku sendiri, jangan dengerin kata setan. Kalau kita ikutin apa yang Allah perintahkan, jujur itu benar-benar ngebangkitin diri kita sendiri gitu. Benar-benar kayak misalkan nih, sesederhana kita mendawamkan sholat 5 waktu di masjid. Kan yang namanya jalan, ya yang namanya jalan subuh pagi, bangun pagi-pagi itu kan benar-benar inilah ya, benar-benar bagus lah ya gitu kan. Kita harus sering-sering banyak ibadah-ibadah, ritual-ritual yang benar-benar ngeinin kita gitu, yang benar-benar pada akhirnya itu punya hikmah buat kita buat terus berini gitu. Misalkan sholat ngasih kesehatan karena kita kan gerak gitu kan. Terus apa lagi ya? Ya misalkan menjauhin, inilah contohnya nih yang dekat-dekat nih, kadang yang udah cukup ditolerir lah, kayak misalkan pacaran gitu kan. Orang anggap ini aku punya pacar gitu kan, akhirnya punya orang yang bisa diajakin ngobrol soal ini itu gitu kan. Tempat aku bersandar. Ya, tempat aku bersandar, tempat aku gini. Tapi kemudian kita merasa kehilangan jati diri kita sendiri. Kita merasa bergantung dikit-dikit, kamu tahu gak aku habis gini gitu. Terus kemudian ketika posisi kita seperti itu, kita mulai kehilangan diri kita dan kita mulai bergantung sama orang tersebut. Sehingga kita gak bisa bangkit di atas diri kita sendiri. Dan kita merasa nyaman sampai kita gagal untuk melihat kekurangan pada diri kita sendiri. Oh aku udah ini gitu. Aku sengaja udah punya, ini pengalaman ini ya. Jadi kayak aku udah punya cewek nih, aku gak perlu ngapa-ngapain lagi. Dia udah cinta sama aku, ngapain lagi aku ngembangin diri. And then contohnya gitu. Bener-bener. Dan akhirnya ketika
semuanya amblas, barulah sadar aku bukan siapa-siapa. Gitu. Ternyata emang di sini aku banyak kurangnya, aku banyak iniannya. Itu contoh ya. Itu contoh dari pacaran. Banyak lagi contoh lain gitu. Atau ya misalkan kayak dari apa istilahnya? Ya dari poor management atau sekadar berbohong aja. Kadang-kadang kita membiasakan berbohong untuk menjaga diri kita. Tapi pada akhirnya ketika kita kebiasaan berbohong, akhirnya kita banyak menipu diri kita sendiri. Banyak membuat orang lain tuh lebih banyak buat ditipu gitu sama kita. Seakan-akan kita nih orang yang paling ini gitu. Orang-orang yang paling aman. Tapi pada akhirnya nanti bakal berbalik juga ke kita. Kayak ternyata aku selama ini cuma bisa nipu orang. Ketika aku dihadapkan dengan hal sesungguhnya, coba pertanggungjawabkan ucapan kamu gak bisa bertanggungjawabkannya. Dan itu yang benar-benar aku lihat sendiri bagaimana orang yang menipu orang yang terbiasa menipu, terbiasa culas itu pada akhirnya cuma bisa jadi pecundang yang petantang-petenteng kemana-mana. Pesan dari aku itu ya jadilah diri kamu sendiri dan taatilah semua perintah Allah. Jangan ikutin kata nafsu. Karena nafsu itu cuma sesaat, rugi di akhirnya, penyesalan di akhirnya itu benar-benar sangat-sangat dalam. Gitu. Itu pesan buat diri aku sendiri sebenarnya sih, karena aku masih jauh sebenarnya. Dan aku ngerasa diundang di sini tuh kayak aku mau ngomong apa ya, mau berbagi apa ya. Karena aku masih flawed gitu kan. Aku ikutin kata khotib Jumat aja. Berpesan untuk diri saya sendiri dan untuk khalayak penonton pada umumnya. Amin. Terima kasih Rofit, jazakallah khairan katsiron. Makasih banget, seneng banget kenal sama Rofit. Usia Alhamdulillah. kita sudah sangat jauh, usia kuliah sangat jauh, tapi bisa kenal sama Rofit, I felt honored. Okay, thank you so much. Makasih Rofit. Sama-sama. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Nabila pamit, insya Allah kita ketemu lagi di podcast Inspirasi Jasori selanjutnya.